Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur bersama-sama kita boleh berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias pada siang hari yang baik ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan, buat anugerah Tuhan, buat sepanjang seminggu kemarin dalam hidup kita. Kita mau datang mengucap syukur, kita mau ucap berkat untuk hidup setiap kita. Kita mau datang beribadah sama Tuhan. Kita mau teduhkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang baik pada siang hari ini. Kami bersama-sama kembali boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami umat Tuhan yang ada di tempat ini, juga umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun kami berada memuji menyembahmu. Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan, studi kami. Satu hal kami percaya, bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, dimanapun kami berada, berduduk, berdiri. Roh Kudus-Mu yang jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu ya Allah. Juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan, layakan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat Tuhan dalam janji firman-Mu. Kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami juga bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah di tempat ini. Kami bersatu hati, kami hancurkan kuasanya, keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas tempat ini, yang ada hadirat-Mu nyata melingkupi setiap kami ya Bapa. Kami yang melayani pada kesempatan siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami topang doa bagi gembala sidang kami kasihi Ibu Pendeta Darniati Pariaji sepanjang hari ini, dimanapun berada melayani Tuhan, memandangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Makasih Tuhan, maka kira segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami tabiskan ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Gereja Tiberias mempelai Kristus biji mata Tuhan, siap bersuka cita menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran Gereja Tiberias. Di tempat ini yang di rumah, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis di dalam hidup ini. Dari dasar hati kita buat Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu mari Gereja Tiberias, angkat suaramu. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau ya Allahku,
Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yuk sama-sama gereja Tiberias katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Benar Tuhan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh Tuhan, Kau yang temani di dalam hidup kami, di dalam hidup ini. Dari dasar hati kita buat Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru menyembah Engkau, menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari lebih lagi sembah Dia, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari lebih lagi dengan hati bersyukur, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru menyembah Yesus. Mari lebih lagi gereja Tiberias sembah Dia, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Amin. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Juru Selamat kami, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari musik menyembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Kembali kami datang menghadap tatap lurus-Mu Tuhan pada siang hari ini. Kami sembah Engkau Yesus Raja kami. Kami tinggikan namamu Yesus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Oh, mari lebih lagi kita mau sembah Dia dengan mazmur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, we worship you. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus Raja. Di gereja Tiberias, dengan hati bersyukur, angkat pujian ini dengan imanmu datang sama Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan Engkau Tuhan,
Namamu selalu tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan sekali lagi sembah Dia, ku sembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu Tuh. Di tempat ini namamu Yesus yang dipermuliakan, ditinggikan ya Allah. Amin. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus. Sekali lagi, yuk sambil kita bangkit berdiri Gereja Tiberias, bebaskan rohmu. Ku sembahkan ya Allahku. Benar Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Namamu selalu tiada lutut tak bertelut, menyembah Engkau. Sekali lagi dengan hati bersyukur, sembah Dia, ku sembahkan ya Allahku, aku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Ku sembahkan ya Allah. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus. Sekali lagi Gereja Tiberias, ku sembahkan ya Allahku, aku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Dengan hati bersyukur kita sembah. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Yesus Rajaku, kami sembah Dia. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 Tuhan. Mari setiap pribadi yang hadir, mari setiap pribadi yang hadir sembah Tuhan Yesus. Mari siap hari dinaikkan mazmur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami anugerahkan, kami semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami anugerahkan, kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah Yesus. Hosana, hosana, hosana bagimu, hosana bagimu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus.
Mari terus sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran pada siang hari. Mari setiap kita yang bernafas di tempat ini, yang ada di rumah, naikkan mazmurmu di hadapan Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu, anugerah terbaik terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat memanggil Engkau Bapa kami yang setia, ya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apapun kerinduan hatimu, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tahu setiap kedalaman isi hati saudara dan saya. Tuhan Yesus yang mau pulihkan, Tuhan Yesus yang mau sembuhkan setiap kita. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Mari terus sembah Dia, katakan haleluya, 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 haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Tuhan. Ubah tempat ini menjadi lembah pujian penyembahan-Mu. Ubah rumah kami menjadi lembah pujian penyembahan-Mu. Glory bagi, glory bagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami itu. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Yesus yang baik. We worship you Jesus, we worship you God. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, layak terima pujian umat. Di tempat ini namamu yang dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari gereja Tiberias di tempat ini, yang di rumah, angkat suaramu. Kau Allah yang Engkau kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami segala pujian, hormat, syukur hanya bagi namamu Tuhan. Namamu yang kami sanjung, namamu disanjung. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau
sembah kami Tuhan. Ini pujian kami ya Bapa. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Kami puja Engkau Raja di atas segala raja. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan. Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Kuasamu, mujizatmu terjadi di tempat ini ya Bapa. Tiba saatnya lebih dalam lagi kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Gereja Tiberias yang lebih dalam lagi bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bagi kemuliaan nama Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang disenangkan, amin. Haleluya. Ayo sama-sama kita katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus Tuhan, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, datang dan nyanyikan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan ke kanan kirimu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang terbaik untuk memuji-Mu pada siang hari ini. Haleluya, come on. Yeah. Are you ready? Come on, go on. 1, 2, 3, go. Di dalam Yesus, oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. 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 Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus.
Kita berdiri karena hendak memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yeay. Sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Dengan iman nyatakan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama lebih suara lagi. Ya lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Amin Tuhan. Makasih. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Coba Tuhan nyatakan. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo sama-sama keluar. Bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Benar-benar meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau tanya yang lebih lagi mau bersuka cita, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena api kemuliaannya tercurah di tempat ini. Amin. Yeay. Are you ready? Sing. Dengarkanlah suara nafiri
memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, Sang Raja. Ayo lebih semua lagi, sekali nyalakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya. Amin. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, Sang Raja, Sang Raja, Sang Raja, sekali lagi, Sang Raja. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita berlambang pada hari ini? Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Maka puji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Siang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dengan judul Cara Bertumbuh Menjadi Orang yang Kokoh. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dalam menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan dan kesukaran dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan, karena kita tidak tahu akan terjadi apa di depan kita ini nanti yang akan menimpa kita. Karena tanpa kokoh dan tangguh, semua pengalaman kita, pengetahuan kita, talenta kita, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan. Sebab kemenangan tidak didapati di awal, tetapi di akhir perjuangan. Cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Orang kokoh tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Hilangkan kebiasaan mengeluh dengan senantiasa bersyukur. Sebab di balik semua yang hal kita keluhkan,
pasti ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Kemudian orang kokoh imannya teguh. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lebih menguatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri kita. Orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah kita atau dalam perencanaan kita. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tiba saatnya saya akan bacakan suara gembala yang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dengan tema Bagaimanakah Orang yang Setia Itu. Permohonan pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup suci kudus agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Komai kedua, bagaimanakah orang yang setia itu? Yang pertama, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Amsal 20 ayat 6, Maleakhi 2 ayat 15. Setia adalah salah satu karakter Tuhan. Sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus sudah seharusnya kita didapati setia. Apapun posisi kita dan profesi kita, biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia. Seseorang dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Yang kedua, seorang yang mempunyai sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau kompeten. Matius 5 ayat 16. Kita harus melatih diri kita untuk mempraktikkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap saat. Kita bangun manusia roh kita dan dengan terus memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar lalu diubah oleh firman Tuhan, maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita dan semakin banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, seseorang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan. Untuk jadi seorang yang dapat dipercaya diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan. Seseorang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Yang keempat, orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat. 2 Tawarikh 15 ayat 7, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan, selalu optimis dan positif, karena menyadari rencana Tuhan atas kita mendatangkan kebaikan. Kita bersemangat dalam hidup ini karena kita mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak melukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan telinga dan pikiran kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus
atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang terus mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya kami menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menopang, Allah yang senantiasa mengulurkan tangannya untuk membantu menolong setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu, kami butuh dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, setiap kami dengar firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami, dan pastinya digenapi, dan pastinya berhasil dalam segala apa yang Tuhan firmankan. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya kita nyatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ingat kasihnya pada siang hari, ingat pengorbanannya pada siang ini. Terima kasih Tuhan, oh yang tak pernah terselami dalam akal pikiran kami Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi nyatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Ayo mau nyatakan pujian di Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lakukan sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Saya undang setiap kita bangkit berdiri, saudara.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu kami rasakan di tempat ini. Kami anak-Mu dan Kau adalah Bapa kami yang baik. Sebagai anak, maka kami berhak menerima apa yang Bapa kami miliki. Kemuliaan, kuasa, kekudusan, berkat, kesembuhan mengalir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang jahat kami patahkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat lagi, shalom. Apa kabar siang hari ini? Gitu dong semangat ya. Siap diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Yuk Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, manusia jatuh ke dalam dosa. Baik, kita baca bergantian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 2. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Haleluya. Katakan amin yang percaya. Siang hari ini saudaraku kita akan berbicara tentang strategi roh jahat, di mana Bapak Ibu kita perlu mengetahui
Bagaimana cara roh jahat ini bekerja, berusaha untuk menyerang gerejanya, kita, umat Tuhan, untuk jatuh di dalam rencana yang jahat. Percaya tidak Bapak Ibu? Di luar ada loh, orang Kristen tidak percaya kalau setan itu ada. Ada. Bahkan di Amerika ada satu gereja, mereka tidak percaya kalau neraka itu ada. Mereka hanya percaya surga itu ada. Sehingga mereka punya pengajaran, ya udah setelah ikut Yesus bebas hidup semaunya, nanti ujung-ujungnya tetap ke surga kok. Enak banget begitu ya. Padahal di Alkitab jelas dikatakan neraka itu ada. Yang setuju dengan saya bilang amin. Amin. Jadi kalau ada roh Tuhan, roh jahat juga ada dong. Amin Bapak Ibu. Nah, ada ayat firman Tuhan berbunyi begini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang, katakan pencuri. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Ada orang bilang begini, ayat itu mana? Itu bukan setan, itu pencuri, itu manusia kok. Orang di ayat itu tidak dikatakan setan atau roh jahat datang mencuri, enggak. Oke begini, saya mau tanya. Kalau ada manusia datang ke rumah kita mau mencuri, dia bisa nggak datang kemudian mengambil barang-barang kita? Oke, itu yang pertama. Bisa nggak pencuri datang tapi kemudian membunuh pemilik rumah? Bisa ya. Ketiga saya mau tanya, bisa nggak pencuri datang ambil barang orang, bunuh orangnya dan kemudian membinasakan orang pemilik rumah? Bisa nggak? Binasa itu artinya lempar ke api neraka. Manusia bisa nggak lempar orang ke neraka? Nggak bisa saudaraku. Nggak bisa. Jadi manusia tidak ada yang bisa membuang manusia lain ke neraka, nggak ada. Itu yang bisa membuang manusia ke api yang kekal atau ke dalam kebinasaan hanyalah dosa-dosanya dan kuasa kegelapan. Jadi ketika dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, sudah dapat dipastikan ini bukan manusia, ini roh jahat. Katakan amin. Haleluya. Nah, roh jahat itu ternyata selalu pakai pola penyerangan yang sama. Sejak kejadian pasal 3 ini kepada manusia, bahkan kepada Yesus, bahkan kepada kita di akhir zaman ini, caranya sama. Cara setan menyerang Adam dan Hawa dan menyerang Yesus itu sama. Tapi outcome-nya beda. Kalau Adam kalah tapi Yesus menang, katakan amin. Jadi belajar dari Yesus. Karena setan akan pakai cara yang sama, cara yang kuno sebenarnya. Tapi dia modernisasi, kontekstual sesuai dengan zaman di zaman ini saudaraku. Karena itu yuk kita belajar. Pada ayat 1 Yohanes 2 ayat 16, satu ayat buka yuk. 1 Yohanes 2 ayat 16. Baik sama-sama kita baca. 2:1. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu apa saja? Keinginan daging, 2. Keinginan mata, ketiga, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tiga ini dipakai setan untuk menyerang Adam dan Hawa, menyerang Yesus dan menyerang Bapak Ibu dan saya. Apa saja? Keinginan daging, katakan keinginan daging. Keinginan mata, katakan keinginan mata. Terakhir apa? Keangkuhan hidup. Hati-hati, selidiki hidup kita. Serangan mana yang saat ini sedang dipakai setan sedang menyerang kita? Apakah keinginan daging atau keinginan mata yang kita lihat mau kita miliki? Nggak salah memiliki apa yang kita lihat. Tapi kalau ternyata yang kita ingini itu ternyata bertentangan dengan firman, itu dosa saudaraku. Dan kemudian keangkuhan hidup. Hati-hati. Nah, serangan setan kepada Hawa, coba lihat pada ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Apa? Bukan. Nah itu dia. Padahal Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali yang satu itu. Benar nggak? Semua boleh kecuali yang itu. Tapi setan datang, semua nggak boleh dimakan kan tuh. Artinya gini, setan itu sangat mahir memutarbalikkan firman. Sehingga kalau kita orang Kristen tidak menguasai firman, kita akan mudah ditipu oleh yang jahat. Karena setan tahu ayat, setan tahu firman, bahaya. Musuh bapak ibu saya tahu firman. Tapi masalahnya dia tahu tapi tidak dia lakukan. Ya dia setan.
Nah di tempat ini kalau kita tidak tahu firman, bahaya saudaraku. Tidak tahu pasti tidak melakukan, benar gak? Gimana kita bisa melakukan firman kalau kita tidak tahu firman? Dan bagaimana kita bisa tahu firman kalau tidak pernah baca firman? Artinya persekutuan Bapak Ibu dengan Tuhan setiap hari, baca firman, berdoa itu sangat penting saudaraku. Jadi bayangkan, Tuhan bicara, kasih firman kepada Adam. Adam, semua boleh kamu makan, kecuali yang ini. Firmannya ini disampaikan sama suaminya. Suaminya udah melakukan tugasnya apa? Menyampaikan firman buat istrinya. Mah, Tuhan bilang, semua boleh kita makan mah, puji Tuhan. Tapi yang itu jangan ya. Tapi ternyata mendengar, tapi tidak merenungkan, ini pun bahaya. Sehingga firman yang didengar hanya di sini, tapi tidak berakar di hati. Sehingga ketika datang setan yang memutarbalikkan kebenaran, Hawa terperdaya. Kan Tuhan bilang semua nggak boleh dimakan kan? Gitu. Dia bisa jawab, tapi kemudian dia tertipu saudaraku. Artinya, jadi orang Kristen, rajin ke gereja nggak cukup. Bilang amin dulu. Kurang mantap bilang amin ya. Yang lebih dahsyat jadi orang Kristen adalah rajin ke gereja, dengar firman dan melakukan firman yang Tuhan perintahkan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan berhenti hanya menjadi pendengar, itu dia. Jangan berhenti hanya sampai pergi ke gereja. Jangan berhenti hanya sampai membawa persembahan. No, pulang, duri, lakukan, jadi pelaku firman. Maka hidup kita pasti berdampak. Hidup kita pasti dahsyat luar biasa. Itu keinginan daging, keinginan mata. Coba lihat pada ayat yang keempat. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Tuh, keinginan matanya dirangsang setan. Tahu nggak? Kenapa Tuhan larang makan itu? Karena nanti kalau kamu makan, matamu terbuka. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Banyak orang jatuh dalam dosa akhir-akhir ini saudaraku hanya karena ini. Tidak sedikit orang jauh dari Tuhan karena ini. Saya ingat berapa belas tahun yang lalu, saya masih jadi timnya Papa Riaji, gembala sidang kita. Ada satu anak muda, sangat diberkati, karirnya tinggi. Tapi dia ada satu kelemahan, apa? Jatuh terus dalam dosa pornografi. Terus setiap kali altar call, bertahun-tahun saya dampingi Papa Riaji, bertahun-tahun saya lihat orang itu. Sampai akhirnya, karena dia ngeyel, jatuh terus, didoain, sembuh seminggu, 2 minggu, minggu ketiga datang lagi bilang, Pak jatuh lagi. Didoain lagi, berapa minggu lagi, jatuh lagi bilang, Pak saya jatuh lagi. Artinya dia tahu Kristen tomat, tahu tomat. Tobat kumat. Kita harus komitmen hidup dalam kekudusan. Katakan amin. Gitu. Akhirnya suatu saat anak muda ini diizinkan Tuhan ada sakit. Maaf ya, di bagian itu dia. Saya nggak tahu apa korelasinya dengan dosanya dia dari mata, tapi bisa kena di situ. Tapi puji Tuhan, Bapak Pariaji adalah gembala sidang yang baik, punya hati Bapak. Ya dia bilang, ya kamu harus bertobat, doa dalam nama Yesus. Dia datang sembuh loh Bapak Ibu. Sembuh loh. Bilang amin dulu dong. Dahsyat nggak Tuhan kita? Artinya di dalam pertobatan ada mujizat. Yang sakit sembuh, bilang amin. Jadi pertobatan ini langkah awal untuk orang raih kesembuhan. Kalau Bapak Ibu ada yang datang siang hari ini dan kau sakit, saya mau katakan, bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan segala yang jahat, kau pulang pasti disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan kita Bapa yang baik. Tapi berapa bulan kemudian anak muda ini jatuh lagi. Jatuh lagi. Ulang lagi, jatuh lagi, didoain lagi, jatuh lagi. Tahu nggak Bapak Ibu? Dia bilang tiba-tiba, Pak sakitnya balik lagi. Setan serang balik tuh saudaraku. Hati-hati. Jangan main-main dengan dosa. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi mata ini harus dijaga.
Jaga kekudusan mata kita. Mungkin kita nggak lihat yang begitu-gituan, tapi apa yang kita lihat tuh pengen tuh. Aduh pengen, tapi Tuhan bilang jangan paksa. Kalau bukan kehendaknya Tuhan, saudaraku, jangan dipaksa. Kalau kita paksa, ujungnya pasti ada hal yang nggak baik terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bilang mata ini pelita tubuh. Seringkali loh saya ketemu orang penampilannya keren, tapi dari matanya saya bilang, wah ada roh lain di dalam orang ini nih. Orang kalau kepahitan matanya kelihatan. Orang kalau hidupnya penuh dengan kedengkian, mau dendam, maunya balas kejahatan orang, matanya kelihatan. Orang kalau matanya penuh dengan iri dengki, beda lagi tampilannya. Orang kalau matanya penuh ketakutan, kekhawatiran, beda lagi tampilannya. Benar, mata kita ini pelita Bapak Ibu, nggak bisa ditipu. Mau pakai softland tetap terlihat, katakan amin. Betul. Karena itu perhatikan apa yang masuk dalam kehidupan kita. Roh-roh jahat yang di dunia ini bisa masuk lewat mata ini. Jadi kalau mata kita nggak benar, nggak kudus, roh jahat bisa menyerang Bapak Ibu dan saya. Jadi mulai hari ini jaga keinginan mata kita, amin. Hawa jatuh di situ. Itulah sebabnya kemudian bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tuh bayangkan. Lewat keinginan mata tiba-tiba mau jadi seperti Allah. Adanya apa? Ujungnya keangkuhan, kesombongan. Jadi awalnya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau tiga-tiganya sudah kita lakukan, sudah kita jadi anteknya kuasa kegelapan, saudaraku. Jangan kaget kalau kita sudah berendam di dalam lumpur dosa. Karena apa? Kita kalah di sini. Ya. Itu cara setan menyerang Adam dan Hawa. Dan pada akhirnya kita semua tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya hingga detik ini begitu banyak dosa terjadi di bumi karena satu dosa itu. Karena satu dosa maka ada dosa pembunuhan, ada dosa iri dengki, ada dosa kenajisan, zina, cabul, kecemaran, perceraian, semua pembunuhan, semua dosa lahirnya dari satu dosa itu, bercabang saudaraku. Tapi minta mengucap syukur lewat satu kematian Yesus akan muncul banyak berkat dalam kehidupan orang percaya. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan yang dahsyat luar biasa. Tepuk tangan buat Allah kita Yesus. Tuhan balik semua rancangan yang jahat itu. Tapi kita juga patut pelajari bagaimana cara setan menyerang Yesus. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Buka Matius 4. Matius pasal 4. Kita baca ayat 1 sampai ayat 4 dulu Bapak Ibu. Sama-sama kita baca ya. Matius 4. Ayat 1 sampai 4. Sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 2 yang keras. Tiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang tuh di sini Bapak Ibu, pola yang sama yang dipakai setan untuk menyerang Adam dan Hawa dipakai juga untuk menyerang Yesus. Apa? Yang pertama adalah senjata, yaitu keinginan daging mengubah batu menjadi roti. Nanti Bapak Ibu bisa baca kelanjutannya, ayat-ayat yang berikutnya, itu keinginan mata plus keangkuhan hidup. Tuhan ditawarkan untuk memiliki dunia dan segala isinya. Jadi, kalau Yesus saja dicobai seperti itu, Bapak Ibu dan saya akan mengalami hal yang sama, saudara. Tapi jangan khawatir, katakan jangan khawatir. Karena Yesus sudah dicobai tapi tidak jatuh dalam dosa. Kita punya guru yang terbaik, Yesus. Belajar dari Yesus, maka Bapak Ibu akan mengalami kuasa dan kemenangan. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Coba Bapak Ibu kita buka yuk.
Banyak ayat kita hari ini. Efesus pasal yang ke-6. Tolong buka Bapak Ibu, Efesus pasal yang ke-6 ayat 13. Sampai yang ke-17. Efesus pasal 6, 13 sampai 17. Saya baca 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14 Bapak Ibu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Jadi yang pertama yang saya catat, bagaimana supaya Bapak Ibu tidak dikalahkan strategi setan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bagaimana supaya kita bisa menang seperti Yesus menang? Yang pertama adalah kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan sudah kasih nih perlengkapan. Masalahnya banyak orang Kristen tidak percaya atau malas mengenakan perlengkapan ini. Karena kalau kita mengenakan seluruhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, artinya kita menjadi tentara yang siap untuk berperang anytime. Karena tidak ada yang tahu kapan serangan itu datang. Setan kalau menyerang kita nggak kasih aba-aba. Makanya banyak orang diserang terkapar langsung. Karena nggak siap, tidak mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah kalau Bapak Ibu tahu posisi kita sebagai anak, sebagai tentara Tuhan, wajib mengenakan perlengkapan senjata Allah. Standby anytime, kapanpun serangan datang, Bapak Ibu tidak akan terkapar. Amin. Betul. Jangan terkapar dulu baru sadar kita diserang. Jangan sampai kebobolan istilahnya. Karena ayat firman Tuhan berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berjalan keliling, dia kelilingi kehidupan kita. Ngapain dia berkeliling? Kayak kurang kerjaan. Dia berkeliling cari kapan Bapak Ibu lengah. Kapan kau lagi kepahitan? Kapan kau lagi ada kebencian? Kapan hatimu lagi ada iri dengki? Kapan ketika hubunganmu jauh dari Tuhan? Dia akan serang, saudara. Setan itu nggak ada kata malas, nggak ada kata capek, nggak ada kata dia itu ngantuk. Bapak Ibu dan saya, semilitannya kita dengan Tuhan, perlu tidur nggak? Perlu, karena masih ada tubuh nih yang perlu dikasih makan, yang kalau kena paku lecet, bener nggak? Dicubit sakit, gitu saudara. Nggak dikasih makan perutnya kruk gitu ya kan. Naik motor kena abu kelilipan matanya. Masih dalam tubuh. Setan nggak pada itu. Makanya kalau Bapak Ibu perlu tidur, perlu makan, dia enggak. Dia standby bekerja 24 hours a day and 7 days a week. Artinya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dia terus berputar mengelilingi kehidupan kita. Tapi selama Bapak Ibu ada urapan Tuhan, dia tidak berani mendekat. Karena api dari surga itu begitu menghanguskan. Katakan amin. Setan takut. Setan tahu mana orang Kristen yang tidak ada api Tuhan, mana yang ada api Tuhan, mana yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mana yang tidak. Jadi perlengkapan ini harus dipakai lengkap. Bayangkan Tuhan katakan yang pertama itu dari atas itu adalah ketopong keselamatan. Katakan ketopong keselamatan. Ini kalau tentara ini seperti helm. Tuh Bapak Ibu ya, lengkap. Wah puji Tuhan, anak saya dapat tadi cari. Tuh helm keselamatan. Untuk apa? Di zaman itu kalau perang Bapak Ibu, musuh bisa lemparkan anak panah. Puff. Dan kalau lempar anak panah bisa ratusan ribuan anak panah. Ada pasukan khusus, pasukan pemanah. Jadi kalau lempar panah bisa ribuan. Bayangkan kalau ribuan panah, hitungan detik nih. Bisa kita ngelak 1, 2, yang ketiga puk di kepala tuh. Lah kalau kepala kita cuma ada topi biasa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tempurung kita pecah.
Dan Alkitab menggambarkan serangan setan itu seringkali seperti anak panah yang ada apinya. Beberapa orang pendoa syafaat yang punya karunia bisa melihat alam roh, seringkali mereka lihat gini. Setan kalau roh santet lagi dikirim itu seperti gini. Ini dari dukun nih. Dikirimlah mantra-mantra, santet, roh sakit penyakit. Boom, dikirim. Kalau orang Manado terkenal begini. Saya tahu karena dulu saya kuliah di sana. Tiup, dilempar nih, seperti panah. Tapi ujungnya ada api. Ini rumahmu. Kalau di dalam Bapak Ibu intim dengan Tuhan, panah api itu akan mental, katakan amin. Tapi kalau di rumah tangga kita tidak ada roh doa, yang ada ribut-ribut, yang ada panas satu lain saling menyakiti, masuk tuh, masuk. Apa yang dimantrakan, diguna-gunakan, masuk terus terjadi. Padahal secara firman Tuhan sudah katakan bahwa anak Tuhan tidak akan mungkin dikalahkan oleh roh apapun. Karena Tuhan yang berjanji, roh yang di dalamku, katakan yang dengan keras Bapak Ibu. Roh yang di dalamku, katakan, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang percaya bilang amin dong. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan yang katakan roh yang di dalam kita lebih besar. Coba renungkan ya, lebih besar, itu indah loh. Nggak ada yang levelnya sama, nggak ada yang di atas kita. Semuanya dikatakan di bawah kita. Lebih besar yang di dalam kita itu Roh Kudus dari roh yang ada di dunia ini. Artinya roh siapapun. Ayat ini bukan untuk menyenangkan telinga kita, tapi ini adalah kenyataannya. Kalau ada satu gedung dipanah, 100 panah. Tapi kalau panahnya nggak ada api, aman gedung itu. Aman. Tapi cukup satu panah. Tapi kalau panah itu ada api, gedung itu terbakar, saudara. Cara setan menyerang kita begitu. Ada panah tapi disertai dengan api. Api yang merusak. Api yang membuat kita terkapar, sakit, gagal, miskin, bangkrut. Itu dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu harus selalu mengenakan ketopong keselamatan. Kemudian baju jirah keadilan. Lengkap ya. Ada perisai iman. Ada ikat pinggang kebenaran. Ada pedang roh. Ada kasut kerelaan. Apa semuanya ini? Saya percaya ini maknanya dalam. Kalau Bapak Ibu lihat tadi ya. Perlengkapan senjata Allah. Semua ada berapa nih? Tolong dihitung. Bantu saya ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Katakan 6. 7 plus apa? Doa dan permohonan. 7 angka sempurnanya Tuhan. Katakan amin. Tapi dari 6 yang kita kenakan, itu semua bicara siapa? Itu semua bicara Yesus. Ketopong keselamatan. Saya mau tanya, keselamatan kita siapa? Dikatakan baju jirah keadilan. Keadilan kita yang sempurna siapa? Ikat pinggang kebenaran. Kebenaran kita siapa? Pedang roh firman. Firman itu siapa? Amin. Yesus. Kasut kerelaan. Kerelaan yang sempurna siapa punya? Yesus. Jadi kalau kaki Bapak Ibu ada kasut kerelaan, kita masuk tempat itu tempat terkutuk sekalipun, tempat itu pasti diberkati Tuhan. Kita harus punya iman itu. Makanya saya kalau mau masuk ke mendoakan jemaat ke ruang ICU bersama istri, saya selalu ingat perkataan Papa Riaji. Beliau selalu berkata, setan paling banyak di ruang ICU. Makanya saya punya iman. Tuhan, aku percaya ada kasut kerelaan di kakiku. Kita kalau nggak punya kerelaan dari Yesus, nggak mungkin mau doain orang terkapar di situ. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kalau jauh-jauh. Nggak mungkin. Makanya harus punya kerelaan hati Yesus di hati kita. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu nanti akan menangis melihat orang terkapar sakit. Kau akan menangis melihat orang terikat setan. Betul. Kerinduanmu cuma satu, apa? Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau nggak ada hati Yesus, lihat orang sakit, bodoh amat. Yang sakit lu. Betul. Kalau nggak ada kasih Yesus, orang terikat setan, kesalahan lu. Kenapa main dukun? Salah sendiri. Kita nggak punya belas kasihan. Tapi saya doa di tempat ini,
Bapak Ibu akan menjadi senjata Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Kita akan punya hati Yesus dalam hati kita, sehingga kita akan membawa banyak jiwa ke tempat ini untuk dimenangkan bagi kerajaan surga. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya rindu kita jadi orang Kristen yang militan. Kita nggak aja yang penting aku udah selamat, yang penting aku diberkati. No. Tuhan, setelah aku diselamatkan, setelah aku diberkati, setelah aku sembuh, apa tugasku Tuhan? Pakai aku Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika Bapak Ibu altar call, bukan hanya doa Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, tapi juga Tuhan pakai aku. Saya rindu mulai hari ini yang altar call doanya minta pakai aku Tuhan semakin banyak. Amin Bapak Ibu. Betul. Bapak Ibu harus siap dipakai Tuhan. Dengan kasut kerelaan ini kau akan dahsyat. Tempat yang kita injak, tempat itu diberkati. Walaupun katanya tempat itu tempat penuh roh gagal, penuh dengan kuasa kegelapan. No, asal ada Bapak Ibu, ada Tuhan, penyertaan Tuhan, tempat itu dikuduskan. Itu dahsyatnya anak Tuhan. Jadi walaupun katanya, memang bukan katanya, memang benar ruang ICU itu banyak setan, banyak roh maut di situ. Tapi karena ada kasut kerelaan, kita aman, saudara. Amin. Bahkan kau bisa menangis di dalam rohmu melihat orang-orang yang napas cuma pakai mesin. Kita nggak tahu ini kalau lewat dia ke surga atau kemana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti mereka perlu didoakan. Dan kita mengucap syukur lewat darah Yesus kita tolak terkapar di ICU. Amin. Kita tidak dikalahkan roh jahat. Jadi saudaraku, mengenakan seluruh perlengkapan senjata ini sangat penting. Ini tugas kita semua. Dan yang kedua, maaf khotbah saya agak ngebut kayak Ferrari ya Bapak Ibu ya. Biasa, hari Minggu pendeta jadi pembalap. Tadi mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, lawan setan dengan firman. Bapak Ibu baca nanti di rumah. Bagaimana cara Yesus menghancurkan serangan kuasa kegelapan sebanyak 3 kali. Yesus mengutip firman. Karena itu jangan malas-malas baca firman. Baca dan hafal. Saya mau tanya, jawab jujur, jawab dalam hati aja. Yang baca Alkitab minggu lalu siapa? 30.000 orang saya lihat. Saya rindu, ini serius Bapak Ibu. Mulai malam ini baca firman. Aduh Tuhan, masa cuma 5.000 yang bilang amin ini? Bapak Ibu tolong. Saya kemari tadi sampai saking mikirin Bapak Ibu, harusnya keluar di Bekasi Timur, tembus ke Tambun Bapak Ibu. Saya bilang apa sih? Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Kelewatan saya bilang. Mikirin bahan khotbah di sini, mikirin Tuhan ngomong apa Tuhan. Kelewat. Ini udah kedua kali saya kelewatan Tambun Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu, support pendetanya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai mana khotbah saya tadi? Ayo tolong Bapak Ibu. Baca firman. Terima kasih Bu. Mulai hari ini Bapak Ibu harus cinta firman Tuhan. Bilang amin. Berulang saya bilang begini, kalau Bapak Ibu malas baca firman ya, malas doa, sebenarnya Bapak Ibu lagi diserang roh jahat loh. Setan serangannya nggak gini, kayak gitu. Kalau begitu kok pasti tengking, bener nggak? Atau setidaknya kok kabur, panggil pendeta atau panggil konselor doain. Ada apa? Ada gitu kan? Setan tuh nggak gitu datangnya. Udah nggak usah baca, udah. Scroll aja dulu HP, banyak berita viral di handphone. Buka. Lihat itu, BBM gimana BBM? Bagaimana rasanya beli Pertamax dapat Pertalite? Kita nggak terasa udah 3 jam. Padahal 3 jam itu bisa kita pakai untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi mulai malam ini, kalau Bapak Ibu mau baca firman tiba-tiba, baru buka Alkitab nguapnya udah 10 kali, percaya engkau sedang diserang. Tolak roh nguap. Baca 1 ayat nguapnya 20 kali, bahaya itu saudaraku. Ya kan? Belum 1 pasal, cuma Tuhan dan kita yang tahu di mana kita berada. Doa aminnya besok pagi. Ini bahaya. Kalau ini yang terjadi, jangan diam, lawan. Jadi Bapak Ibu harus hafal firman. Gimana hafal? Baca. Mulai hari ini punya waktu dengan Tuhan. Dan terakhir, jangan takut. Katakan, aku tidak takut. Capek juga ya kau tahu gitu. Jangan takut.
Saya senang dengan gereja Tiberias karena apa? Setiap ibadah ada darah Yesus. Bilang amin. Bukan sebulan sekali, tapi setiap ibadah bisa terima tubuh darah Yesus, bahkan bisa bawa pulang. Mau di rumah sesuai iman 2-3 kali terserah. Katakan amin. Dan bahkan di tempat ini selesai perjamuan ada minyak urapan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, wah aku lagi diserang roh jahat nih, lagi ada yang mengganggu hidupku, nggak apa-apa, maju ke depan, doa dalam nama Yesus. Kayak tadi pagi ada ibu-ibu bilang, Pak, saya merasa bersama suami disantet orang, diserang kuasa kegelapan. Memang dulu sih saya punya jimat-jimat, saya pakai sang susu. Dalam nama Yesus langsung buak jatuh. Tuhan baik, langsung dilepaskan Tuhan. Tapi ada kalanya Bapak Ibu nggak sempat datang di altar call, tiba-tiba di rumah. Kok dapat serangan, telepon hamba Tuhan, telepon teman yang bisa mendoakan, telepon. Kayak saya pernah ditelepon ibu-ibu dari Papua, Pak tolong doakan, saya mau mati rasanya. Kenapa Bu? Dia teriak terus. Ibu tenang, makin keras teriaknya, nggak bisa tenang. Tiba-tiba saya tanya, Tuhan ada apa ibu ini Tuhan? Ibu ini nangis terus Tuhan. Tolong kasih tahu Tuhan. Tuhan bilang, dia baru dari dukun, dia takut mati. Saya bilang, Ibu, Tuhan bilang ibu dari dukun. Langsung diem. Set. Pendeta tahu dari mana? Dikira pendeta nggak punya channel kali ya. Langsung channelnya ke surga 1 loh. Surga 1 loh. Yesus Kristus namanya. Katakan amin. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan bilang dari dukun. Tuhan bilang Bu, ibu ke dukun. Ibu ngapain ke dukun? Gini Pak Pendeta, kita pepai tua. Itu bahasa Ibrani Bapak Ibu ya. Kita pepai tua. Aduh. Saya terjemahin Bapak Ibu. Suami saya Pak, waduh ceweknya banyak, selingkuh bertahun-tahun. Saya doain bukannya bertobat, makin parah Pak. Akhirnya saya tergoda, orang bilang pergi ke orang pintar itu. Saya tanya, orang pintar itu S berapa dia? SD lulus gak? Orang pintar tuh dokter profesor, bener gak? Kalau cuma S1, maaf itu bukan orang pintar. Sorry, SD aja gak lulus, bukan orang pintar tuh saudara. Banyak ngaku orang pintar, S1, SD aja gak lulus. Itu dukun, saya bilang, ibu ngapain ke situ? Iya Pak, saya udah pergi. Suami saya bilang, suaminya gimana? Berubah nggak? Boro-boro berubah Pak. Makin jahat dia, makin bagila dia. Makin bagila, makin banyak ceweknya. Udah ibu bertobat, akhirnya kita doa. Dalam nama Yesus, keluar. Muntah. Wih, dahsyat lu Tuhan. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Jakarta, Papua, lewat telepon, mengalami kelepasan. Setan dihancurkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu lagi didoakan tiba-tiba mual, rasanya mau muntah, jangan tahan. Itu bukan masuk angin, bukan. Walaupun baru makan pecel nggak apa-apa, keluarin pecelnya. Aduh sayang Tuhan, baru makan arsik tadi. Nggak apa-apa. Kalau memang harus keluar, kenapa seringkali orang ada setan didoakan mual, mau muntah? Itu setannya lagi ditarik Tuhan. Bilang amin. Jangan ditahan. Aduh sayang, tadi habis makan cendol. Kalau dibuang sayang 7.000. Nambah lagi tadi 10.000. Kalau keluar, aduh besok aja deh, minggu depan lagi deh. Datang dengan perut kosong. Gitu. Jangan. Oh dulu waktu saya jadi jemaat di sini, tempat saya muntah-muntah Bapak Ibu di mimbar. Saya nggak malu. Karena saya tahu setannya yang lagi dipermalukan. Bukan saya yang dipermalukan. Saya anak Tuhan, nggak mungkin dipermalukan. Amin. Jadi jangan takut. Ada kalanya Bapak Ibu maju di tempat ini doakan. Ada kalanya kau punya waktu telepon, pendeta tolong doakan, nggak apa-apa. Tapi ada kalanya Bapak Ibu hadapi setan sendirian. Altar call udah nggak sempat, telepon pendeta udah nggak sempat. Ketika tiba-tiba suamimu, istrimu, anakmu perlu doa, tumpang tangan dalam nama Yesus. Awal saya doa pelepasan itu saya belum pelayanan apa-apa. Saya masih pacaran sama istri saya. Orang di rumah tiba-tiba manifestasi. Rasanya mau kabur Bapak Ibu. Istri saya bilang jangan takut. Tengking dalam nama Yesus. Saya ingat. Tapi ternyata walaupun saya masih kaku, ada kuasa Tuhan di tempat itu. Katakan amin. Itu dahsyat loh, itu pengalaman yang indah buat saya. Tuhan ajarkan saya begitu. Jadi jangan takut. Kenapa? Tuhan yang bilang, roh yang di dalam kita
lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih di siang hari ini. Sungguh kami sangat diberkati lewat kemuliaan-Mu melalui firman-Mu yang kudus. Ajar kami pulang menjadi pelaku firman. Saat ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Sama-sama di siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Raih kuasa Tuhan, kita raih mujizat Tuhan. Tubuh-Mu Yesus sembuhkan kami, darah-Mu Yesus sempurnakan kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi setiap kita. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Saudaraku, bangkitkan imanmu. Percaya yang akan kita makan bukan roti biasa, tapi sungguh-sungguh tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan. Tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantung sempurna, paru-paru sempurna. Kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Percaya mujizat menjadi bagian bagi kita orang percaya. Apapun serangan kuasa gelap saat ini dalam hidupmu, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Ada kuasa yang besar dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus,
Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya tidak gagal pekerjaanku, usahaku, bisnisku berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menikahkan percaya engkau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan, bangkitkan imanmu. Oh, Yesus sangat besar, terlebih besar dalam hidup setiap kita. Di jemaat Tuhan di tempat ini, yang di rumah, kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita. Oh, Yesus sangat besar. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap minyak yang kami angkat siang hari ini diurapi dengan tangan Tuhan yang kudus dari surga. Setiap tetes menjadi api dari surga. Kuasa kemuliaan dinyatakan, sehingga siapapun yang terima minyak di tangan kami, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dibebaskan, yang lemah kuat dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat, tundukkan kepala kita. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu siang hari ini. Dalam nama Yesus. Saat ini kenakan perlengkapan senjata Allah. Dengan iman kau menerima ketopong keselamatan, baju jira keadilan, perisai iman, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, mewartakan Injil kerajaan surga. Kenakan, kita tentara Allah, jangan lengah, berjaga-jaga, standby anytime, bersiap-siap. Bahkan mulai hari ini punya keintiman dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baca firman, baca firman, baca firman. Di dalam Alkitab ada kuasa yang besar. Kalau saat ini setan berusaha menyerang kita untuk tidak baca firman, tolak dalam nama Yesus. Apapun bentuknya, itu serangan kuasa kegelapan. Dan mulai hari ini jangan takut, imani roh yang di dalam Bapak Ibu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati gereja Tiberias, berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami dengan kuasa yang melimpah, dan berkati anakmu dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Allah menjaga, melindungi kami. Kami tiba dengan aman kemanapun kami melangkah. Saudaraku, siapkan hati kita, arahkan tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin.
ibadah kita di sesi ketiga di tempat ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan.